17 Agustus 1945, dunia bergetar. Jepang, sang penguasa yang menghantui Indonesia, gugur di medan perang. Kabar itu menyebar cepat dan memicu semangat golongan muda. Lihat ini, Jepang sudah kalah, sudah waktunya kita merdeka. Benar itu, Bu. Sudah baik dari kita yang tewas dalam mereka. Mari kita kabarkan ini ke Bung Karno. Yuk. Apa ini? Bung, lihat ini, Jepang sudah kalah. Ini sudah saatnya kita merdeka, Bung. Benar itu, Bu. Kita sudah banyak tertindas karena mereka. Kalian tahu dari mana semua ini? Kita tidak bisa semena-mena itu untuk merdeka. Bung, mau sampai kapan? Banyak rakyat yang sudah tertindas. 3,5 tahun kita dijualin ke mereka. Sebentar. Agar kita bisa merdeka, butuh banyak sekali persiapan. Kalian tidak bisa semena-mena untuk langsung merdeka. Baiklah, Bung, kalau itu maumu. Ya kalau saja nanti. Dan sudah, Bung. Dua generasi, satu ingin bergerak cepat, satu ingin bergerak tepat, dan perbedaan itu mulai retak. Datang apa kalian di sini? Mana Bung Karno? Ini sedang tidur. Kenapa harus sekali? Kenapa kalian datang larut sekali? Apa perlu kalian? Cepat saja, Bung. Bahasa kita tidak bisa menunggu. Baik, kalau itu mau kalian. Ayo. Oh, kamu kemana? Sudah, ini demi bangsa kita. Subarjo diberitahu sekretarisnya bahwa Soekarno-Hatta tidak ada di Jakarta dan curiga bahwa ini ulah golongan muda. Soekarno pun kaget karena Hatta juga dibawa ke Ringas Club. Apa maksudku sekalian membawa kami ke sini? Lebih baik sekarang, Bung. Sudah ada banyak yang dikorban pada saat. Apakah para pemus kalian tak melihat? Apakah para pemus sudah buta? Itu benar, Bung. Kami jujur sudah tidak kuat melihat bangsa kami dibunuh di hadapan kami. Dan pikirlah, kita sudah bermain jutaan korban untuk mencoba melawan mereka. Tapi baiknya kita sudah dibantu untuk merdeka. Bung sudah buta. Mereka bukan kawan lagi, Bung. Sadarlah. Hei, dia mau warni. Tidak semudah itu menciptakan kemerdekaan. Banyak nyawa yang sudah kita korbankan untuk mencapainya. Mau sampai kapan, Bung? Apakah hati nuranimu sudah mati? Siapa itu? Tolong buka kakinya. Baik, Bung. Mau apa, Bung? Kesini? Persilakan aku masuk dahulu, baru akan kujelaskan. Teman sekalian, kenapa kalian melakukan hal seperti ini? Sudah sepantasnya kita menyelesaikan hal ini secara bersama-sama. Tidak bisa seperti itu, Bung. Kalian terlalu lama berpikir. Kita tidak bisa gegabah, kita harus menggarap Jepang agar kita bisa merdeka. Tidak bisa, Bung. Kalau Bung tetap kokoh untuk menunggu Jepang, maka kami tidak segan-segan untuk melawan dulu. Dan tunggu dulu. Di sini kita cara pertemuan cara baru lagi. Di sini kita untuk berunding, untuk berlalu. Baiklah, demi bangsa Indonesia, proklamasi akan kita laksanakan esok. Benarkah itu, Bung? Atas nama bangsa, esok adalah hari kemerdekaan bangsa. Itu yang kamu mau, Bung. Tunggu dulu. Tapi ingat satu hal ini. Ini kemenangan bukan untuk kemenangan golongan muda atau golongan tua. Tapi ini untuk kemenangan bangsa kita. Merdeka! Merdeka! Malam itu, kemerdekaan Indonesia berada di tangan orang-orang yang sama-sama keras dan sama-sama cinta pada negeri ini. Pada dini hari, Subarjo membawa mereka ke rumah Laksamana Maeda. Bisakah aku bertemu, Maida? Sebentar. Lalu Mr. Subarjo, ada yang bisa saya bantu?
Bisakah saya meminjam rumah Tuan Maida untuk malam ini saja untuk menulis naskah proklamasi Indonesia? Silahkan. Saya jamin kalian pasti aman dari intayan Jepang. Terima kasih, Mister. Masuk. Saya bingung, Bu. Sebanyak 40 sapa pada naskah proklamasi ini. Benar itu. Jika kata-kata ini akan mewakili rakyat kita. Apa yang memikirkan? Rakyat sudah tidak peduli dengan tata bahasa. Cukup tuangkan apa yang mewakili Indonesia selama ini. Tidak bisa begitu, Panti. Sebagai orang asing, izinkan saya berbicara. Kalau kalian masih ragu malam ini, besok pagi dunia akan meragukan Indonesia. Kalau begitu. Baik, petikan ini. Baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Loh, sepertinya naskah ini kurang tentang masa orang perwakilan. Bagaimana jika Bung Karno jadi mata yang menandatangani? Benar itu. Kita bukan perwakilan. Kita dengan Anda kasih. Saya juga setuju, Bung. Kepada kita membutuhkan orang yang bisa mewakili. Kalau itu memang untuk kebutuhan bangsa kita. Tanda. Tanda tangan. Baik. Ingatlah para ibu sekalian. Besok adalah hari di mana kita akan terbebas dari antek-antek asing itu. Dan ingatlah bahwa setiap pertumpahan darah yang kita lalui selama ini adalah jalan menuju kemerdekaan besok. Bagaimana? Apakah Bung semua setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka! Malam itu tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya ada kelelahan dan beban sejarah. Malam itu tidak semua orang yakin akan hidup esok hari, namun mereka yakin Indonesia merdeka akan hidup esok hari. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, bulan 7. Ruang sidang sunyi. Semua duduk tegang. Tidak ada tepuk tangan. Kemerdekaan telah diumumkan, namun bangsa ini belum sepakat akan menjadi negara seperti apa. Saudara-saudara, kita masih ragu tanpa undang-undang dasar yang jelas. Pikirkan aku, jangan ceroboh. Kita baru merdeka sehari. Apakah kita siap mengikat dari mata peraturan yang belum matang? Maaf Bu, jika sudah terus, kekosongan hukum akan menghancurkan kita dari penjajah. Tapi jika kita terlalu terburu-buru, kita akan menciptakan negara yang cacat sejak lahir. Saudara sekalian, perdebatan ini wajar. Tapi jangan biarkan perbedaan hari ini memecah bangsa yang baru lahir kemarin. Kita sudah berjuang bertahun-tahun, sekarang malah ragu. Saudara semua, kemarin kita berani untuk melawan penjajah. Tapi hari ini, lihatlah, tak ada satupun dari kita yang mau mengalah. Kalau saudara semua takut aturan ini belum sempurna, hancurlah negara kita. Undang-undang dasar bukan kitab suci.
ia bisa diperbaiki. Tapi negara tanpa dasar akan runtuh sebelum sempat diperbaiki. Kalau kita sepakati bahwa kekuasaan presiden dibatasi hukum Dan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat. Itulah bangsa Indonesia yang kita perjuangkan. Dengan ini, apakah Undang-Undang Dasar Negara 1945 resmi disahkan? Hari ini kita berbeda pendapat, tetapi besok kita memikul tanggung jawab yang sama. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tunggu bersama, sempatkan pulang ke beranda.